Inna qatalna al-Masih Isa ibnu Maryam Rasulullahi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subihalahu. Inna qatalna, sesungguhnya al-Masih Isa ibnu Maryam, Isa anak Maryam, Rasulullahi, rasulnya Allah. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu, sesungguhnya tidak dibunuh, wa ma salabuhu, tetapi juga tidak disalibkan, salabuhu. Walakin subihalahum, tetapi disamarkan bagi dia. Gereja itu menolak Natal Desember, terutama tanggal 25. Dan yang kedua, gereja atau persekutuan atau kelompok orang-orang ini, orang Kristen loh ya, menolak Yesus mati Jumat Agung. Matinya kapan? Tahu isunya hari apa? Hari Rabu. Itu sudah banyak pengikutnya, sudah lama di Indonesia ini. Jadi bukan dari agama lain, dari Kristen sendiri pun ragu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini merupakan diskusi dalam bentuk talk show ya. Temanya cukup menarik dan sedikit sensitif, yaitu kita akan berbicara seputar kematian, penyaliban dan kebangkitan Yesus. Teman-teman yang ada di rumah ataupun yang ada di tempat ini, saya percaya bahwa teman-teman sebagian dari kita, mungkin tidak sebagian besar, tapi sebagian saja, pernah mengikuti yang namanya isu-isu miring atau isu sumbang terkait dengan kematian atau penyaliban Yesus. Kalau teman-teman melihat di luar sana, itu begitu banyaknya isu-isu yang sangat krusial bahwa mereka menyangkal bahwa Yesus itu tidak mati disalib. Saudara dan saya sebagai orang yang punya hak penuh, sebagai orang Kristen yang saya maksud, orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus, kita punya hak jawab bagaimana kita memberi jawab. Nah, sebelum nanti akan didiskusikan panjang lebar terkait dengan tema ini, maka saya akan mendasari beberapa poin penting terkait dengan penyaliban kematian Yesus ini. Sesungguhnya kisah atau informasi atau pembahasan terkait dengan penyaliban dan kematian Yesus ini tidak perlu diragukan lagi. Ketika saya berbicara di forum-forum agama, terakhir sebelum COVID saya berbicara di ICI, Insan Cendekiawan Islam Indonesia yang ada di Jakarta. Itu adalah salah satu bagian dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya sampaikan bahwa tutup Alkitab kita masing-masing, dalam hal ini adalah Alkitab saya, Taurat, Jabur, dan Injil, dan Alkitab pendengar, dalam hal ini adalah Muslim, Al-Quran, tutup semua. Tanpa kita memakai kitab suci kita masing-masing, sejarah dengan begitu jelas, gamblang, dan nyata sudah mencatat bahwa Yesus benar-benar disalib. Saya akan berikan beberapa contoh. Yang pertama adalah seorang sejarawan Yahudi, yaitu Flavius Josephus, sekitar tahun 95-an. Dia mencatat dalam buku yang berjudul Antitics ya, kalau saya tidak salah ucap, Antitics 18.23.23, sudah bisa searching itu nanti. Itu dia mengatakan cukup baik sekali ungkapannya, itu dalam bahasa Yunani ya. Ungkapannya begini, Stauro epithetimikotos Pilatus. Artinya begini, Pilatus sesungguhnya telah menjatuhkan hukuman kepadanya lewat Stauro, disalib. Ini menarik sekali. Bayangkan saudara, seorang Yahudi yang tidak percaya Yesus, tapi karena keprofesionalitasan dia sebagai sejarawan, harus meredaksikan apa yang betul-betul fakta nyata terjadi. Itu dari Josephus Flavius. Kemudian sejarawan dan dari Roma, yaitu Cornelius Tacitus, itu juga mencatat bahwa Yesus benar-benar disalib. Kemudian ada lagi dari filsuf Stoa, mazhab Stoa, yaitu Marabar Serapion. Itu mencatat, Marabar Serapion adalah dari mazhab Stoa. Mazhab Stoa itu apa? Mazhab Stoa adalah satu golongan yang tidak percaya kebangkitan orang mati. Tapi anehnya, Marabar Serapion percaya bahwa Yesus itu disalib. Yang terakhir, yang sangat luar biasa, tidak bisa dibantah.
kematian Yesus itu tercatat di dalam Talmud orang Yahudi. Talmud ini adalah risalah tulisan-tulisan tokoh-tokoh Yahudi, adat istiadat, kebiasaan, apapun itu namanya Talmud. Di dalam Talmud itu begitu banyak surat-suratnya. Ada yang namanya traktat Sanhedrin, ada yang namanya traktat Megillot Ta'anit, dan sebagainya. Di situ membahas begitu banyak panjang lebar. Nah, sebelum saya tutup opening saya ini, saya mau berkata bahwa tanpa memakai kitab suci kita, Alkitab ataupun kitab-kitab lain, Yesus itu benar-benar mati di salib gitu. Saya pikir itu. Nanti kita akan panjang lebar kita bahas di dalam diskusi tanya jawab ya. Mantap. Teman-teman jangan alergi ya kalau mungkin kalian nggak suka pelajaran sejarah, tapi hari ini kita banyak membahas soal sejarah karena penting banget ya. Kalau kita tidak paham, nanti kita dengar, oh Yesus itu mati di India, ada tulisannya. Takutnya iman kita goncang dan lain sebagainya kan, kita tidak mau itu terjadi. Tapi ini juga untuk mengundang teman-teman juga untuk berpikir, benar nggak sih yang kita percaya? Kita harus kritis loh, ya kan? Untuk supaya kita tahu bahwa Alkitab, kebenaran yang kita percaya ini adalah benar-benar benar. Iya. Gitu Oke, sebelum saya jawab tadi disinggung tentang India ya. Nah sebelumnya kalau teman-teman mau searching itu nanti tulisan Flavius Josephus judulnya itu Antiquities begitu ya. Antiquities 18.23.23. Itu fokus membahas tentang kematian Yesus. Ya. Nah, tadi disinggung oleh Bapak Moderator Bro Diki bahwa kalau kita melihat isu-isu di luar begitu banyak dan sulit bagaikan benang kusut isu ini. Kalau di gereja beres ya. Yesus mati, puji Tuhan, haleluya, terima perjamuan Tuhan, pulang, amin, Tuhan memberkati, selesai. Nggak ada konflik. Tapi saudara melangkah dari gereja, ada jutaan konflik yang belum terurai sampai hari ini. Tapi akar masalahnya kita tahu. Seperti yang disampaikan Bapak Moderator tadi, sebenarnya tadi pembicaraan kami singkat tadi sore ya sebelum kita masuk. Saya dengar isunya kok sempat ada di India sebentar. Oke, saya tiba-tiba ingat. Jadi Yesus itu dalam banyak catatan yang diklaim katanya catatan sejarah oleh beberapa polemikus lain, Yesus itu katanya memang lari ke India. Bagaimana ceritanya ini? Siapa yang meyakini Yesus ke India? Siapa pemeran tokoh utamanya? Anda bisa searching, Anda bisa cari buku-bukunya. Itu adalah dari tokoh Ahmadiyah, namanya Mirsad Ahmad Ghulam. Mirsad Ahmad Ghulam ini adalah tokoh Islam Ahmadiyah. Ahmad Ghulam ini tidak percaya kalau Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir umat Islam. Siapa Nabi akhirnya? Nabi akhirnya adalah dirinya sendiri, yaitu Mirsad Ahmad Ghulam. Menariknya, bukan menarik yang saya maksud saya setuju ya, tapi menarik yang menjadi perhatiannya adalah kisah Yesus atau Tuhan yang kita percaya ini ternyata dikaitkan dengan redaksi Al-Quran. Makanya saya bilang begini, mungkin kalau teman-teman bertanya, Yakub, boleh enggak kalau kita berapologet? Saya bilang, selama itu menyangkut iman percaya kita, silakan. Kalau tidak, no. Jangan bahas-bahas kitab orang lain, jangan bahas tokoh-tokohnya orang lain kalau tidak ada kaitan dengan kita. Tapi selama itu ada kaitannya, silakan berapologia. Nah sebentar, ketika tahun 2019 saya di Jakarta, ketika saya memberikan pembekalan ke 100 sekian mahasiswa, dalam rangka seperti ini, Jumat Agung Paskah gini, waktu sudah mau saya tutup, seorang mahasiswa sudah semester 8, langsung berdiri begini. Pak, saya mau tanya, ini jujur ya saya ngomong ya, nanti teman-teman bisa bisa cek and recheck aja. Dia ngomong begini, saya percaya apa yang Bapak sampaikan, tapi bagaimana dengan Bapak percaya tidak dengan apa yang saya sampaikan? Kalau saya pribadi tidak percaya kalau Yesus itu disalib, karena di dalam Al-Quran saya, di dalam surat An-Nisa 157, Yesus nggak mati. Redaksinya memang, dan ayat ini yang dipakai oleh Mirsad Ahmad Ghulam Ahmad ini sebagai ayat untuk dalam terjemahan yang bebas. Dan memang terjadi banyak pergumulan di ayat itu. Saya tidak masuk pada ranah penafsiran ya, karena itu bukan hak saya. Tapi dalam redaksi ayat itu menarik. Ada ungkapan begini, Inna qatalna Al-Masih Isa ibnu Maryam Rasulullahi wa ma qataluhu wa ma solabuhu walakin subihalahu. Inna qatalna, sesungguhnya Al-Masih Isa ibnu Maryam, Isa anak Maryam, Rasulullahi, rasulnya Allah. Wa ma qataluhu wa ma solabuhu, sesungguhnya tidak dibunuh, wa ma solabuhu, tetapi juga tidak disalibkan, solabuhu.
walakin subihalahum, tetapi disamarkan bagi dia. Maaf, ayat ini dalam dunia Islam juga masih masih ada pergumulan sendiri dalam dunia Islam. Saya tidak masuk pada areal ini karena ini bukan hak saya. Dan yang menarik ketika saya berbincang dengan seorang pengajar di Universitas Islam Sunan Ampel di Surabaya ini cukup terkenal ya, dia cukup ternama untuk penggalian teks-teks Al-Quran. Dia bilang begini, ayat di dalam Al-Quran 157 ayat 7 ini kata subiha disamarkan itu juga nggak jelas siapa yang disamarkan. Makanya Pak moderator tadi bilang ada yang disamarkan Yudas, Ya, betul. ada yang disamarkan Simon dari Kirene, itu nggak jelas. Kenapa kok yang dicatat itu hanya umur 30 tahun Yesus mulai melayani sampai dia mati dan bangkit? Apa yang terjadi dengan usia sebelumnya? Kan cuma diceritakan di situ, kita cuma ketemu cerita umur 12 dia di Bait Allah bercakap dengan itu dan lain sebagainya. Tapi kan maksudnya lah terus sing lain di yang lain di mana kemana? Terus lapoai apakah Tuhan Yesus itu benar-benar 100% manusia pada saat itu 100% Tuhan juga seperti yang kita percayai atau bagaimana? Ataukah dia hanya menjadi 100% Tuhan pada saat umur 30 tahun dia memulai pelayanan atau bagaimana? Monggo. Boleh Bro Yakob mau jawab atau Bro Edi nanti tambahkan boleh? Iya, baik. Yesus itu 100%, kalau saya pakai ini ya Yesus itu manusia sejati, Yesus itu memiliki keilahian sejati. Dengan bahasa yang lain itu pakai ini ya, Yesus itu kalam nafsi itu kekal, tetapi Yesus juga kalam lafsi itu temporer. Nah itu manusia. Itu bahasa apa itu Mas? Itu bahasa apa ya? Bahasa Arab ya. Nah sebentar nanti sebelum saya akan jawab ke yang umur 12 sekian sampai 30 tahun berarti 18 tahun itu kemana itu ya nanti. Betul. Jadi ini yang menjadi kesalahpahaman juga kalau teman-teman di luar sana sudah disinggung sama Bro Diki. Sebenarnya Yesus ini manusia 100% atau Tuhan 100% gitu kan. Sehingga pertanyaan yang muncul, yang berkembang, yang terpikir di benak kita adalah kalau memang Yesus itu Allah atau Tuhannya sesembahnya orang Kristen dan ketika disalib berarti Tuhan mati kan begitu kan. Ini mungkin belum masuk pembahasan tapi harus saya tuntaskan sebelum saya akan jawab nanti di mana dia 18 tahun itu. Begini, ketika Yesus itu mati, disalib, maka yang mati itu adalah kalam lafsi. Kalam lafsi itu adalah sifat manusianya dia sebagai temporalnya itu. Tapi ketika dia mengadakan tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mujizat, itu adalah sifatnya kalam nafsi. Nafsi itu kekal. Nah, tidak mungkin, itu sebabnya tidak mungkin Tuhan itu mati ya, tidak mungkin Tuhan itu mati. Nah, itu. Jadi kemudian kemana usianya Yesus selama 18 tahun hilang? Kan itu nggak ada di Alkitab itu ya. 12 tahun di Bait Allah nongol membaca Taurat. Tiba-tiba udah pinter gitu. Tiba-tiba hilang. Muncul 30 tahun. Kemana ini? Nah, begini. Di orang Israel, orang Yahudi itu memiliki satu pendidikan, istilah yang sangat dikenal sudah ribuan tahun, bahkan sejak zaman Musa. Karena kalau membaca tulisan-tulisan kuno orang Yahudi, Musa itu diklaim sudah masuk pada tataran kelas ini. Namanya bar mitzvah. Bar mitzvah. Bar itu anak, mitzvah itu hukuman. Jadi bar mitzvah adalah sebuah tempat di mana anak-anak asli orang Yahudi itu masuk, kalau bahasa kowo condro dimuko gitu. Jadi harus sudah layak masuk ke sekolah itu. Ada beberapa tingkatan sih, tapi akan saya bahas 2 tingkatan sekolah saja. Yang pertama adalah studi tentang Talmud. Di bar mitzvah itu dia studi tentang Talmud. Talmud ini pada umur 13 tahun ke atas. Nah, sampai 20-an. Nah, kemudian yang kedua adalah dia masuk ke studi Midras. Midras itu pada umur 20 tahun sampai ke atas. Berarti ya kalau dipas-paskan sekitar sampai 30 tahun. Jadi pertanyaannya, kalau saudara ditanya orang, loh kemana Yesus gak ono ya? 12 tahun toh dia di Bait Allah, setelah itu hilang gak ada jejaknya, baru umur 30 tahun Alkitab mencatat. Iya, karena itu tidak dianggap penting oleh penulis-penulis Alkitab, karena pasti sudah tahu kemana kebiasaan orang asli Yahudi itu kemana. Pada umur 12 tahun lewat sampai 30 tahun, yaitu masuk bar mitzvah, sekolah khusus orang-orang Yahudi untuk studi tentang Midras, Talmud, kemudian beberapa
kebiasaan-kebiasaan orang-orang Yahudi lainnya. Dan itu sifatnya wajib. Itu sebabnya kalau teman-teman membaca tulisan kuno orang Yahudi, Musa dulu meninggalkan kerajaan atau tempatnya di Firaun dari asuhan putri Firaun untuk studi ke bar mitzvah ini. Di Alkitab nggak ada ya. Ada banyak cerita-cerita di luar sana yang tidak tercatat di Alkitab. Yang pertama memang nggak cukup ya. Yang kedua kan itu juga seperti yang Yesus katakan, kalau semua dicatat di dalam Alkitab ini Nggak cukup. nggak cukup. Oke. Ada banyak sekali. Saudara cari di situ di Alkitab saudara, hari apa Yesus mati? Ada enggak hari apa Yesus mati? Nggak ada. Nggak ada Yesus mati hari apa. Nyarinya di mana? Kan masih pro dan kontra. Sekarang kan banyak tuh isu sumbang dan isunya masih sangat hot. Kalau saudara masuk ke sebuah organisasi gereja, dan saya pernah diundang seminar di gereja itu, saya tidak sebutkan ya, tidak etis ya. Gereja itu menolak Natal Desember, terutama tanggal 25. Dan yang kedua, gereja atau persekutuan atau kelompok orang-orang, ini orang Kristen loh ya, menolak Yesus mati Jumat Agung. Matinya kapan? Tahu isunya hari apa? Hari Rabu. Itu sudah banyak pengikutnya, sudah lama di Indonesia ini. Jadi bukan dari agama lain, dari Kristen sendiri pun ragu. Tapi lagi-lagi ini penting dahsyatnya tulisan bapak-bapak gereja. Kalau Anda membuka di dalam tulisan Didake, itu ada Didake namanya. Didake itu dicatat bahwa Yesus itu benar-benar disalib pada persiapan Paskah. Dan persiapan Paskah yang dimaksud adalah hari Jumat. Itu Didake. Yang kedua, tulisan yang kedua adalah tulisannya dari muridnya Rasul Yohanes, namanya Ignatius dari Antioquia. Bayangkan loh, ini muridnya langsung, bapak gereja yang hidup pada zaman itu, sejaman bayangkan. Ignatius mencatat bahwa Yesus benar-benar mati hari Jumat. Lawang sekarang kok ada tafsiran mengatakan Yesus mati hari Rabu menolak hari Jumat, pangkatmu opo? Iya. Tapi Sekarang, maksudnya intinya berarti selama Yesus remaja yang tidak ditulis itu, Iya. berarti itu pada saat itu dia belajar seperti orang Yahudi lainnya. Benar. Nah, cuman yang jadi pertanyaan juga, ya kita harus buka mata juga. Kadang diserang, ada yang di Injil 1 ditulis Yesus mati jam 9, ada yang di Injil lain dia katakan mati jam 12. Nah, kenapa bisa ada perbedaan seperti itu? Mungkin siapa yang mau jawab, Bro Yakob atau Bro Edi, silakan. Oke, baik, mungkin saya dulu nggak apa-apa. Oke. Ya memang ini menjadi masalah ya, terutama di orang Kristen dan di agama lain kita diserang. Loh, Yesus kok matinya di Injil ini jam sekian, tapi di Injil ini kok jam sekian. Coba saya buka di dalam Yohanes 19 ayat 14. Injil Yohanes 19:14 saya baca. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang Yahudi, inilah rajamu. Di Injil Yohanes ditulis tentang peristiwa dikaitkan penyaliban Yesus itu jam 12. Tapi di Injil Markus 15 ayat 25, Markus 15:25, hari jam 9 ketika Yesus disalibkan. Ini masalah kan? Betul. Di Markus dicatat Yesus disalib jam 9 pagi itu ya. 9 pagi. Pagi. Tapi di Injil Yohanes memberi informasi terkait dengan penyalipannya, memang bukan disalibnya, tetapi informasi tentang penyalipan itu dibuka ada ungkapan kata jam 12. Nah, bagaimana kita memecahkan konflik teologis ini? Nah, ini perlu kita ketahui bahwa kita harus kembali ke dua hal. Yang pertama ke dalam teks aslinya, bahasa Yunani. Yang kedua ke sejarahnya. Dalam konteks apa ini ditulis? Harus kembali ke situ. Yang pertama dulu, Markus 15 ayat 25, hari jam 9 ya, itu dalam terjemahan kita, Lembaga Alkitab Indonesia ditulis jam 9. Iya betul, jam 9. Tapi dalam naskah aslinya tidak ada jam 9. Naskah aslinya ditulis hora trite. Hora itu jam, trite itu ketiga. Jam ketiga. Jam ketiga. Iya, tidak ada. Saudara bisa baca di paling sedikit saja. King James Version Anda bisa buka. Paling jauh Anda boleh analisa teks-teks aslinya. LAI menerjemahkan jam 9. Maaf saya mungkin kalau ngomong sering kaitkan LAI bolak-balik ya, tapi mohon maaf ya. Saya tidak sedang menggempur LAI, saya bolak-balik di sini talk show itu LAI terus. Tapi selalu saya dapat
ayat tanda kutip yang sial ini rasanya. Yang saya maksud tanda kutip ya, ini jadi bencana juga di luar ini. Nah teman-teman, mungkin Anda bertanya, loh kok iso yo, kenapa di teks aslinya ditulis jam ketiga Yakub, tapi di LAI dipakai jam 9. Nah begini ceritanya. Saya paham, alur terjemahnya LAI saya paham. Markus itu pakai sistem jam Yahudi. Nah perhatikan teman-teman, orang Yahudi itu memegang jamnya itu per 12 jam. Berbeda dengan Yohanes. Yohanes itu pakai sistem jam Romawi. Romawi sama seperti Anda dan saya 24 jam. Dimulai nanti jam 12 lewat 1 detik, itu sudah hari. Kalau orang Yahudi enggak, jam 6 lewat jam 6 sudah beda. Nah, mulai jam pertama itu di sistem pewaktuannya orang Yahudi, jam pertama itu dimulai jam 7. Jam kedua jam 8. Jam ketiga hora trite jam 9. Jadi benar, kalau yang dimaksud LAI jam 9 pagi, tetapi dalam naskah aslinya adalah jam ketiga dalam jamnya orang Yahudi, itu benar. Tapi kan ini menjadi bingung juga kalau orang awam baca. Iya, betul. Jam sore. Terus pertanyaannya, bagaimana dengan di Injil Yohanes 19 tadi? Di Injil Yohanes 19 jam 12. Nah perlu diketahui, Injil Yohanes itu ditulis oleh Rasul Yohanes ketika Rasul Yohanes waktu itu di Asia Kecil, di Efesus. Nah kala itu Efesus adalah menjadi ibu kota Romawi. Dan Rasul Yohanes itu sudah terbiasa dengan waktunya Romawi, dimulai dengan jam 12 lewat sedikit. Nah kalau dalam naskah aslinya menarik, bukan jam 12, tapi kalau di dalam naskah aslinya dicatat di situ hora en hos hekte, bukan jam 12. Hora en hos hekte, pada jam yang ke-6. Jadi Yohanes 19 ayat berapa tadi yang kita baca, jam 12 yang itu enggak ada. Di naskah aslinya hora en hos hekte, pada jam ke-6. Maksudnya apa? Nah, kita kembali ke sejarah konteksnya Rasul Yohanes pada waktu itu pakai jam Romawi. Jam pertamanya jam berapa? Kan mulai jam 12 malam tuh. Jam pertama jam berapa? Jam 1. Jam 2. Jam ke-6 berarti jam 6 pagi. Jam 6. Ayo saya akan ajak saudara membaca mundur 1 ayat dulu. Biar pulang enggak pusing. Yohanes 18 ayat 28. Mundur tadi Yohanes 19 ya, yang jam 12 siang. Sekarang mundur. Yohanes 18 28. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Bayangkan. Subuh-subuh pagi Yesus sudah dieret-eret. Dalam catatan Yohanes. Catatan Yohanes, oke. Dieret-eret terus ngomong tuh dieret. Tapi Alkitab dalam teks aslinya jam 6 itu sudah diserahkan ke Pilatus. Wis tak serahkan wis. Mau kamu apakan? Saudara kalau baca di Yohanes 19 tadi, setelah jam 12 siang, terus baca ke bawah, baru Yesus dijatuhi hukuman. Jadi kesimpulannya begini. Waktu subuh Yesus sudah mulai diadili. Mulai sudah sibuk dihadili di depan Kayafas itu. Mulai jam 6, Pilatus sudah nyerahkan, wis tak serahkan ke kamu aja. Yang teks yang kita baca tadi loh, jam 6 wis. Kalau di LAI jam 12 tadi loh, wis tak serahkan ke kamu. Terus dipukul, dicambuk, di model apapun. Memakan waktu tentunya, jam 6, jam 7, tek. Jatuhlah Markus mencatat jam 9. Jadi menurut saya tidak ada masalah itu. Jadi nggak ada perbedaan antara Markus dan Yohanes. Markus memakai jamnya Yahudi jam 9 pagi tepat, tapi Yohanes sedang mencatat peristiwa diserahkannya Yesus ke Pilatus. Bukan disalib loh ya. Anda baca baik-baik ayat itu. Yohanes 19 tidak mencatat Yesus disalib jam 12 siang. Dalam naskah aslinya hora en hos hekte, pada jam ke-6, jam 6 pagi Pilatus menyerahkan, wis tak serahkan ke kamu aja, mau kamu apakan orang ini. Lewat proses dicambuk dan segala macam, tepat jam 9 Yesus disalib. Berarti tidak ada perbedaan sebenarnya. No, tidak ada perbedaan. Hanya LAI yang mungkin sedikit agak membuat orang bingung. Lah, jam 12 siang nih disalib. Nah, Markus jam 9 pagi, mana yang benar? No, semuanya sama. Dalam konteks bahasa asli dan sejarah, di mana, waktu mana itu ditulis. Saya pikir itu. Makanya saya selalu ambil kesimpulan begini teman-teman. Kalau misalnya ada yang membingungkan dalam Alkitab, itu bukan salah Alkitabnya, salah kita memahami. Ya, betul ya. Karena Alkitab itu pada dasarnya tidak ada salah. Ya, ini kan konsep ineransi katanya ya. Tidak, Alkitab itu tidak ada salah. Nah, penebusan melalui darah Yesus ini sudah tidak perlu diragukan.
Mungkin saya menyampaikan ini sebagai informasi juga. Kalau saudara melihat di luar sana, kita ini pasti sering diganggu juga. Saya dulu pernah mendapat pertanyaan menggelitik juga dari seorang kelompok. Yakub, kalian tuh aneh orang Kristen. Masa darahnya manusia Yesus bisa mengampuni dosa manusia? Kan aneh. Saya jawabnya santai. Begini, itu mahasiswa itu, orang-orang hebat lah. Artinya pemikir. Begini sajalah, saya ngomong santai saja. Kalau di Kristen, yang memiliki kuasa penghapus dosa, itu adalah darah Yesus. Itu yang kita yakini di Kristen. Tetapi sesungguhnya darah Yesus kan untuk seluruh manusia yang percaya ya, itu. Tapi saya sampaikan ke rekan-rekan saya, perbandingannya begini loh. Kalau di Islam itu dikenal dengan akikoh. Pernah dengar ya teman-teman Akikoh ya. Binatang untuk anak itu ya. Darahnya itu dipotong. Kalau saudara melihat darahnya itu, doa-doa akikoh itu darahnya itu punya kuasa untuk menyelamatkan orang itu dari neraka. Nah itu, nama saya Yakub Haryanto. Orang tua saya, bapak saya Yohanes namanya, Yohanes Heri. Nah, dalam doa itu begini contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbi inni hazihi akikoti li Yakub Haryanto bin Yohanes Heri damuha bidamihi dan sebagainya, saya potong. Baru lanjutannya. Allahumma aja'alna fi da'anli Yakub Haryanto bin Yohanes Heri min nanar. Artinya apa? Ya Allah dan sebagainya itu darah akiko, damuha itu darah. Makanya kalau sudah baca di Kisah Rasul, Yudas itu kan membeli apa itu? Hasil jualannya apa? Hakal damah ya itu, apa namanya? Tanah darah itu ya. Dam itu darah dalam bahasa Arab, dalam bahasa Ibrani juga sama. Arab, Ibrani, Aramaik ada kemiripan dam. Di situ menarik. Darahnya biarlah darah binatang ini menebus darah ini, kulitnya ini menebus kulit ini, rambutnya ini menebus rambut ini, min nanar dari api neraka. Tahu maksud saya ya? Darahnya binatang itu loh diyakini oleh teman kita muslim sanggup menebus dari minanar. Itu perbandingan, itu ilmu perbandingan. Kalau di muslim meyakini darahnya binatang punya kuasa menyelamatkan orang dari dosa, kita punya kuasa juga. Darah Yesus menyelamatkan. Jadi tidak ada ritus-ritus kafir. Seperti yang disampaikan Bro Edi tadi sudah tuntas sejarahnya bagaimana darah itu. Saya pikir itu ya, itu cara menjawab bagaimana kita berapologia dengan santun, lembut tapi terjawab begitu ya, jangan sampai kita juga masuk ke delik hukum ya, ini berbahaya soalnya. Betul. Ini sensitif ini.